Oke, Bapak mau tanya dulu ya, Yakub. Oke. Apakah kamu menyadari kamu orang berdosa? Iya. Oke. Kamu sudah mengerti tadi apa yang Bapak jelaskan? Sudah. Sudah. Jadi yang Bapak bawa ini adalah kabar baik. Oke. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi Yakub. Ya. Kamu sudah mengerti. Ya kan? Kamu udah remaja, kamu pasti udah mengerti penjelasan, ya. Sedangkan kita aja Bapak jelaskan juga dia udah gak ngerti, ya. Apalagi kamu yang remaja, ya kan? Nah, jadi ya kalau memang kamu rindu agar Bapak layani, agar kita baptis secara selam, ditenggelamkan, ya. Artinya kita bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Udah jelas ya? Udah jelas. Oke. Nah, karena untuk masuk ke surga, Yakub, itu kita tidak bisa saling bonceng, saling gendong. Itu urusan masing-masing. Ya. Jadi pertama kita mengaku dosa kita mau bertobat, ya. Pengertian bertobat itu adalah berbalik 180 derajat. Itu hanya dosa kita harus ditebus di kayu salib. Iya, makanya tapi kita ada step-step. Ya kan? Kita menyadari dosa kita memang sudah ditebus. Tapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu ada syaratnya. Betul? Ada langkah-langkahnya, Yakub. Memang dosa kita sudah ditebus. Tapi kalau dosa itu masih secara universal, artinya ditebus oleh kayu salib itu tidak secara serta-merta gratis begitu. Tapi kita harus mengerti lebih dalam. Lebih dalam. Kita pertobatan, dibaptis, habis baptis juga kita harus melayani Tuhan. Ya kan? Kita tidak melakukan dosa lagi. Firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Oke? Ya. Kalau ya Yakub rindu, ya kita kalau perlu kita bikin komunitas yang youth-nya nanti anak mudanya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau untuk selama ini belum ngadain youth remaja gitu. Ada remaja. Youth ada, cuman Bapak agak jauh-jauh, ada yang di Harapan Indah, ada yang di jauh ya. Jadi nggak bisa berkumpul di rumah om juga ya. Iya. Mereka untuk datang. Nah, kalau untuk anak mudanya yang di sini, yang di daerah sini, ada juga lagi sedang mau saya bentuk. Cuman di sini lumayan banyak anak remaja Kristen. Teman saya sini ada 3 orang ya. Berapa? 3 orang. Nah, nanti ajak. Kalau perlu, misalnya hari apa, cuman, ya kan? Kalau dia sih saya kurang tahu kalau dia mau atau enggak. Nah, makanya ketemukan dulu sama Bapak, ya kan? Nah, biar Bapak ibarat dokter kan mendiagnosa dulu. Mendiagnosa itu rumah depan portal itu. Kerohaniannya, ya kan? Iya enggak? Iya. Karena kita ini Yakub, ya. Kamu bagus tuh, kamu punya beban juga untuk teman kamu, ya kan, kayak gitu. Itu bagus. Ya kan? Nah, jadi kayak saya udah agak cerita, saya 3 kali kena sakit stroke, ya kan? Jadi saya bicara juga pelan gitu, nggak segesit dulu, ya. Dan juga agak ngilu, ya, karena ada obat yang saya konsumsi, ya. Itu membuat saya ngilu dalam tubuh saya. Itu efek sampingnya. Tapi saya tetap menginjil kemanapun, karena saya udah taken itu, Yakub, ya. Saya mati di dalam penginjilan juga saya udah siap. Itu udah nazar saya. Karena Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalaupun aku hidup untuk Kristus.
dan mati buat Kristus. Tuhan mengasihimu. Tuhan punya rencana yang indah, saya melihat. Ya, untuk kedepannya pada kamu. Asal kamu mau sungguh-sungguh. Betul? Asal kamu mau sungguh-sungguh. Kamu punya komitmen. Ya, Alkitab ini kan di Indonesia kan pakai bahasa Indonesia Alkitabnya. Apakah Alkitab luar negeri pakai bahasa Indonesia juga? Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tergantung dia adanya di wilayah mana gitu ya. Iya, itu kan ada lembaganya, ada namanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Oke, biar saya tuntun, apakah kamu sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Gimana maksudnya? Apakah kamu sudah pernah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Sudah pernah dibimbing sama orang seperti itu? Belum sih. Belum. Kalau gitu mari kita berdoa. Oke? Kamu lipat tangan ya. Nanti ikuti doa saya, oke? Iya. Boleh ya, Nak? Gak apa-apa. Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Bertahtalah di dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Raja atas hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya memberikan hati saya sepenuhnya kepada Tuhan. Bimbing saya ya Tuhan. Melalui Pak Jasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Dan setiap roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, yang membuat saya bimbang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya mau dibimbing sama Tuhan sampai Engkau mempunyai rencana yang indah buat saya. Saya mau dibimbing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gimana? Ya. Sekarang Tuhan Yesus sudah menjadi bertahta di atas. Berdoa. Ya. Hormati orang tua. Oke? Ya, sebagai anak. Ya. Kalau Yakub mau, nanti saya atur kapan kita akan baptis secara selam. Ya. Ada cara apa aja? Karena doktrin-doktrin gereja itu banyak sekali. Ada yang secara dipercik, ada yang dibaptis bendera. Ya. Efesus 4 ayat 5. Coba buka. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-5. Ya. Efesus 4 ayatnya yang ke-5. Ini tadi Dita ya kan? Dita ya, Dita. Kita sekolah di mana? SDN Jaya 4. Duren Jaya 4. Sekolah Islam. Hah? Sekolah Islam. Sekolah Islam. Mau? Jadi kalau misalnya pada belajar tentang Islam itu cuma liatin lang. Kita
ikut juga dong sekolah minggunya, nanti kan Bapak ada mau buat juga sekolah minggunya sama anak-anak Bapak. Terus saya susah nih menjaga. Efesus 4 ayat 5. Ya, tolong. Iya, iya. Nih, Efesus 4 ayat 5. Coba kamu baca yang kencang. Satu terkandung dalam Efesus 4 ayat 5. Efesus 4 ayat 5. itu seperti ayat 5. Benar dong. Ayat 5. Iya benar. Apa? Satu Tuhan, Tuhan, satu imam. iman. Satu Tuhan, satu iman. Satu. Baptisan. Oke. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Hanya ada satu. Itu yang lain itu adalah perkataan manusia. Ya. Yang diajarkan melalui firman Tuhan adalah diselamkan. Artinya masuk, kita menguburkan dosa-dosa lama, lalu keluar. Kita menjadi ciptaan baru. Itu ilustrasinya ya. Itu bukan sekedar ilustrasi. Itu adalah lambang. Lambang secara profetik. Artinya kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, lalu kita mengambil keputusan mengikut Yesus. Kita bertobat dan kita mau dibimbing oleh Roh Kudus sampai Tuhan menjemput kita. Makanya harus di follow up. Nggak bisa hanya sekali dua kali. Harus dibimbing selalu. Paham? Tapi Om tahu kapan Tuhan datang yang untuk kedua kalinya? Itu adalah rahasia Allah. Itu nggak bisa. Kita membuat itu nggak bisa. Kita ini manusia. Ya. Nggak bisa. Saya nggak bisa melangkahi Tuhan. Ya kan? Saya nggak bisa menyamakan membaca pikiran Allah, nggak bisa. Ya. Kalau Yakub mau, ya, entah hari Sabtu atau hari Minggu, tapi sebelumnya itu kita ada pengarahan dulu lagi, pengarahan baptisan, supaya Itu lebih baptis lagi. tapi ada surat-suratnya gitu. Ada surat. Tulis gitu di. Iya, namanya akte baptisan. Jadi bahwa orang ini sudah dibaptis secara Selam. Islam. Iya. Dan secara apa ya? Secara tepat, secara benar dan dipercayai umat Kristen semuanya. Yang jelas akte baptisan itu nanti ada, ya. Nah, tabunyinya bagaimana, ya? Kalau memang Yakub ini, ya, kamu berdoa dulu, ya. Malam ini lebih lagi kamu berdoa sama Tuhan, ya kan? Tuhan berikan saya kesejahteraan serta kerelaan, karena itu keikhlasan, bukan paksaan, ya. Jadi mengikut Tuhan itu bukan paksaan, tapi kesadaran pribadi. Oke? Kita mengerti, kita orang berdosa, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita mengaku kita butuh Tuhan, maka kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi udah kan, udah saya bimbing. Lalu setelah itu stepnya apa lagi? Langkahnya apa lagi? Bertobat, dibaptis. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus dan untuk pengampunan dosamu. Jadi kalau Yakub belum dibaptis, berarti belum diampuni dosanya. Tapi waktu itu saya masuk balita di Islam juga di dalam air itu penyerahan atau apa? Waktu balita. Iya. Sama kayak waktu Islam saya dicuci dalam air, didoain terus diangkat lagi, turun lagi, diangkat lagi. Itu Pas saya umur 5 tahun kayaknya. 6 tahun. di mana itu? Di Pantasuan saya. Hah? Di Pantasuan. Ah, itu nggak ada ayatnya di Alkitab. Itu tidak kita ikuti. Coba tunjukin ayatnya, saya anak kecil 5 tahun diselamkan. Itu dia Kristen apa ya namanya? Iya, kita semua banyak Kristen ini, banyak gereja aliran doktrin
Tapi kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, itu sorry, saya tolak. Saya masih ingat aja waktu dulu pas saya masih kecil. Ya,